Halo teman-teman, balik lagi sama aku Betty Maser di channel aku Mombiti. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Follow juga akun Instagram aku Betty Maser. Nih ya teman-teman, semua orang itu punya masa lalu. Baik itu masa lalu yang baik, yang buruk, yang jelek, ataupun yang banget-banget gitu kelamnya. Itu pasti semua orang tuh punya. Dan semua orang juga berhak buat mendapat kebahagiaan di hari berikutnya gitu. Jadi buat apa disesali kalau nyatanya kamu sekarang udah nggak ada di masa itu gitu. Jadi cukup dijadikan sebagai pelajaran aja supaya nantinya kamu jadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang ya. Nah teman-teman, yang perlu diingat bahwasanya jangan jadikan masa lalu itu sebagai tolak ukur sesuatu gitu, karena ya apa ya, semua orang itu berhak buat jadi yang lebih baik dari sebelumnya. Terus semua orang itu berhak bahagia ya, dijadiin sebagai pengalaman hidup aja, dijadiin sebagai apa ya, pedoman kita supaya kita nanti nggak ngelakuin kayak gitu lagi gitu. Semua orang yang punya masa lalu kelam itu berhak buat bahagia kok. Semua orang berhak untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi, hapuslah air mata kalian dan bangkitlah karena hari esok akan lebih baik daripada hari ini, ya. Dan yang paling penting adalah kamu harus yakin bahwasanya kamu bisa untuk menjadi lebih baik dari hari ini. Aku rasa juga semua orang pasti punya salah, punya hilaf, bahkan punya sebuah masa lalu yang mungkin bagi dia itu kelam banget gitu. Setiap orang pasti punya masa lalu dan setiap orang juga pasti punya jalan buat memperbaikinya. So, semangat! Kamu masih hidup kan sekarang? Nah, jadi tandanya Allah masih kasih kesempatan buat kamu untuk memperbaikinya. So, jadi di video kali ini aku tuh mau nge-share aja sama kalian bahwasanya ini ternyata banyak banget yang nge-DM aku gitu. Kayak dia itu mungkin takut bahwasanya besok pasangannya dia yang bakalnya nikah sama dia tuh kayak mungkin nggak perawan, terus kayak punya masa lalu yang kelam, dan pokoknya punya berbagai masa lalu yang kelam gitu ya, terutama dalam hal asmara. Nah, jadi di sini itu banyak ditakutkan oleh beberapa laki-laki gitu ya, yang maksudnya yang dia tuh nge-sharing di DM sama aku. Nah teman-teman, jadi di sini aku cuma mau ngomong bahwasanya setiap orang itu pasti punya hilaf, pasti punya salah. Jadi ketika dia itu udah nggak ada di masa lalunya dia, maksudnya ketika kamu ketemu sama dia itu sekarang dan dia punya masa lalu yang kelam, ya udah gitu, terima apa adanya dia yang sekarang. Yang jelas mungkin sekarang dia udah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. So jadi apa ya, berbesar hatilah kalian untuk menerima segala kekurangannya, baik itu masa lalunya dan segala kekurangannya dia gitu. Yang lalu udahlah, biarlah berlalu, cukup jadiin pelajaran aja, dan kita harus mempersiapkan segala yang positif di hari sekarang dan hari esok. Jadi menurut aku ya, selagi dia mau memperbaiki diri, selagi dia mau kembali ke jalan yang benar, ya apa boleh buat gitu. Ini serius banyak banget gitu ya yang nge-DM perihal ini gitu, bahas dong, bahas gitu. Jadi apa ya, ini aku bahas dari sisi aku aja gitu ya. Jadi mungkin kalau bagi kalian yang punya pendapat berbeda ataupun gimana gitu ya, silahkan aja kalian bisa sharing di kolom komentar buat sharing sama teman-teman yang nonton video ini. Jadi teman-teman, memang perempuan itu lekat sekali dengan apa ya, dengan image yang seperti itu gitu. Jadi bahwasanya hal itu menjadi amat sangat apa ya, amat sangat sakral gitu lah ya bagi perempuan gitu. Jadi kalau ini sebagai lambang kesucian juga. Jadi kalau apa tuh namanya, apa ya, suatu kebanggaan tersendiri bagi laki-laki kalau seandainya dia nantinya dapat istri yang masih segelan. Nah jadi kayak sekarang itu kayak ada yang ngomong kalau sekarang tuh kayaknya susah buat cari yang masih segelan gitu, rata-rata udah test drive duluan gitu. Nah jadi sebenarnya tuh gini aja teman-teman,
jodoh itu kan cerminan diri kita ya. Jadi kalau seandainya kita ingin nantinya kita dapat jodoh yang terbaik, ya kita perbaikin dulu diri kita gitu supaya nanti didekatkan dengan jodoh yang terbaik. Karena yang pertama itu lingkungan juga mempengaruhi jodoh kita. Terus niat kita ya buat nikung jodoh terbaik di sepertiga malam itu juga berpengaruh ya. Kita minta sama Allah buat didekatkan dengan jodoh yang terbaik, itu insya Allah pasti dikabulin gitu. Jadi jangan takut, gimana ya, jangan takut duluan gitu, kayak misalnya aduh ini perawan punah gini gini gitu, jangan seperti itu gitu. Jadi kayak ya kenapa sih kalau seandainya memang kamu nanti dapatnya juga enggak PW gitu ya, itu mungkin ada yang salah juga dari diri kamu gitu. Mungkin kamunya juga dulunya nakal atau gimana gitu. Jadi teman-teman di sini kayak saran aku tuh kayak lebih introspeksi diri kalian aja gitu. Seandainya kalian merasa diri kalian udah baik, insya Allah nanti dapet jodoh yang terbaik. Tapi kalau kalian ngerasa diri kalian tuh kayak udah aneh-aneh dan segala macem gitu, pastilah nanti dapatnya ya juga sesuai dengan kelakuan kalian gitu. Jadi jangan berharap yang berlebihan gitu. Doa boleh, ikhtiar boleh gitu kan. Pokoknya yang terpenting itu dia udah mau berubah gitu. Dia udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Itu udah positif banget. Itu udah kayak wow banget gitu loh. Dia berani meninggalkan kebiasaan buruk dia atau masa lalu kelam dia dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu udah kayak udah apa ya, udah memberi suatu energi yang positif banget gitu, dan itu patut diapresiasi gitu. Jadi jangan ngejudge, jangan kayak apa ya, mengorek-ngorek masa lalunya tuh nggak boleh juga gitu, karena itu privacy. Dan apa ya, mungkin di sini kejujuran dibutuhkan gitu ya, apalagi kalau perihal segel mensegel itu kayaknya apa ya, menjadi sesuatu hal yang sakral bagi pasangan suami istri gitu ya. Yang penting di sini kalian sama-sama saling menerima kekurangan gitu. Pokoknya seandainya kalian dapat yang nggak sesuai ekspektasi kalian, ya yang pertama kali kalian harus lakukan adalah introspeksi diri kalian dulu. Jangan langsung ngejudge, jangan langsung kayak gimana gitu sama pasangan kalian. Kalian introspeksi dulu, salahnya kalian tuh di mana gitu. Nanti baru kalian apa ya, minta kejujuran dari si perempuan itu atau pasangan kalian gitu. Karena yakin deh itu tuh kayak ada sinkronisasinya gitu loh, gimana sih? Pokoknya kayak ada keterkaitannya gitu. Jadi apa ya, jangan maunya cuma dapat yang baik-baik aja tapi diri kalian sendiri tuh nggak baik gitu. Jadi buat apa sih kalau kalian itu hanya memandang keharmonisan rumah tangga tuh diukur dari segel nggak segelnya gitu. Pokoknya kebahagiaan itu kalian sendirilah yang menciptakan gitu. Kalian sebagai pelaku di dalam rumah tangga yang akan nantinya kalian bina itu ya, kalian tuh sebagai sopirnya, kalian sebagai pengaturnya gitu. Mau diatur kemana aja itu kan terserah kalian. Mau kalian buat bahagia ya kalian sendiri yang ngerasain, mau kalian buat sengsara sedih ya kalian sendiri yang ngerasain gitu. So di sini sama-sama saling introspeksi, saling toleransi, dan saling jujur, dan saling sharing ya. Mulia banget lah pokoknya kalau seandainya kalian mau menerima segala bentuk kekurangan dari pasangan kalian ya. Terlebih yang masalah sensitif itu tadi, ketika bisa diomongin baik-baik ataupun ketika ada kejujuran dari kedua belah pihak gitu ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini, dan apa ya, seenggaknya dia udah lepas dari masa lalu itu dan udah memperbaiki dirinya, ya kenapa enggak gitu. So nggak boleh ngungkit-ngungkit lagi ya teman-teman. Oke, itu aja mungkin video dari aku, semoga bisa menjawab pertanyaan kalian. Oke, ini aja videonya. So jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka, dan kalian komen di bawah ya. Dadah.